Jadi benar kita menerima laporan dari seseorang berinisial Said Bahar pada Sabtu malam, di mana yang bersangkutan melaporkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan yang bersangkutan luka, di mana peristiwa itu diawali pada saat yang bersangkutan mencoba sebuah mobil jeep yang diperbaiki oleh muridnya. Kemudian di tengah jalan karena kondisi rusak, kemudian yang bersangkutan turun. Nah, pada saat turun membuka kap mobil, kemudian dari keterangannya bahwa ada suara dan akhirnya terjadi luka di perutnya. Dari peristiwa ini memang tidak ada saksi yang bisa kita ambil keterangannya untuk mendukung dari cerita tersebut, namun kita akan melakukan pendalaman sehingga bisa memperjelas peristiwa yang terjadi. Kemudian yang bersangkutan memang melaporkan setelah dari rumah sakit dan kondisi luka sudah tertutup oleh perban, sehingga untuk bisa memberikan keterangan terkait dengan lukanya, kita masih menunggu hasil visum agar bisa menentukan kondisi luka dan juga penyebab dari luka tersebut. Untuk sementara kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi agar bisa memperjelas peristiwa dan juga penyebab serta luka dari korban tersebut. Jadi sampai sekarang masih belum bisa memberikan kesimpulan terkait dengan peristiwanya, juga terkait penyebab dari luka tersebut. Pemirsa, Habib Bahar bin Smith dilaporkan ditembak orang tak dikenal. Informasi penembakan tersebut dibenarkan kuasa hukum Bahar Smith. Penjagaan ketat terlihat di pondok pesantren asuhan Habib Bahar bin Smith Tajul Alawiyin di Kampung Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Penjagaan ketat dilakukan setelah beredar kabar Habib Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal. Kabar penembakan dibenarkan kuasa hukumnya, yakni Tuan Kota. Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal tidak jauh dari pondok pesantren Tajul Alawiyin, Kabupaten Bogor. Tembakan mengenai bagian pinggang, namun kondisi Bahar bin Smith disebutkan dalam kondisi baik, dirawat di kediamannya. Tim advokasi hukum Bahar bin Smith telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kemang, Polres Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait berita-berita yang berkembang saat ini berkaitan dengan Habib Bahar bin Smith, kami dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith malam Sabtu kemarin mendampingi Habib Bahar bin Smith dalam berita acara pemeriksaan. Dan sebelumnya memang Habib Bahar juga sudah melaporkan peristiwa berkaitan dengan perkara beliau. Selanjutnya kita juga sudah mendampingi beliau pada saat visum di Rumah Sakit PMI Bogor. Adapun kondisi beliau saat ini, alhamdulillah dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Mohon doa dari seluruh umat agar permasalahan ini bisa selesai. Terkait dengan rilis yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan adanya rilis itu, maka kami dari tim advokasi menjawab bahwa kita memang sudah mendampingi beliau, proses sudah berjalan, jadi kita akan menunggu proses dari pihak kepolisian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait berita-berita yang berkembang saat ini berkaitan dengan Habib Bahar bin Smith, kami dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith malam Sabtu kemarin mendampingi Habib Bahar bin Smith dalam berita acara pemeriksaan. Dan sebelumnya memang Habib Bahar juga sudah melaporkan peristiwa berkaitan dengan perkara beliau. Selanjutnya kita juga sudah mendampingi beliau pada saat visum di Rumah Sakit PMI Bogor. Adapun kondisi beliau saat ini, alhamdulillah dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Mohon doa dari seluruh umat agar permasalahan ini bisa selesai. Terkait dengan rilis yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan adanya rilis itu, maka kami dari tim advokasi menjawab bahwa kita memang sudah mendampingi beliau, proses sudah berjalan, jadi kita akan menunggu proses dari pihak kepolisian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam dakwahnya, Bahar bin Smith seringkali berceramah dengan perkataan yang sangat kasar dan kotor, dan bahkan dia tidak segan-segan menghina pemerintah, menghina ulama dan kiai yang berbeda pandangan dengan dirinya. Setiap ceramah, Bahar bin Smith selalu dijaga ketat oleh laskar Front Pembela Islam. Bukan hanya berbicara kasar dan kotor, dia juga tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap siapa saja yang memang dianggap musuh olehnya. Bahkan kasus terakhir, Bahar bin Smith menganiaya 2 orang anak remaja. Dalam cuplikan video tadi, Habib Bahar pernah memberikan pengakuan bahwa dirinya pernah ditembak oleh orang tak dikenal, di mana dalam tembakan itu membuat Habib Bahar terluka, perutnya terkena peluru. Namun anehnya sama sekali banyak orang yang tak percaya atas insiden yang diceritakan Habib Bahar itu. Bukan tanpa sebab orang meyakini itu adalah sebuah drama. Hal itu dikarenakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam insiden tersebut. Seperti kejanggalan yang tidak ada satupun saksi yang melihat atas insiden itu. Padahal di tempat TKP yang diceritakan Habib Bahar itu, TKP-nya diketahui selalu ramai dan tidak pernah sepi. Seharusnya ada 1 atau 2 orang yang melihat kejadian itu. Kalau tidak salah, TKP-nya di salah satu jalan lintas daerah Bogor. Dan ketika itu Habib Bahar bin Smith hendak menuju ke salah satu rumah sakit yang bernama Dompet Duhapa. Nah, di dalam penembakan itu Habib Bahar mengaku perutnya terkena tembakan. Namun anehnya ketika banyak orang yang meminta Habib Bahar memperlihatkan luka tembakan bagian perutnya, ia tak mau memperlihatkannya. Namun justru ia hanya memperlihatkan sebuah sorbannya yang terkena bercakan darah. Nah, karena kejadian-kejadian itulah yang membuat banyak orang yang merasa janggal atas pengakuan yang disampaikan Habib Bahar, sehingga banyak orang yang meyakini bahwa apa yang telah disampaikan Habib Bahar ini sama sekali tidak benar atau hanya sekedar mencari popularitas atau menyudutkan suatu kubu yang yang berselisih dengan mereka. Karena itu yang dilakukan Habib Bahar ini justru disebut salah satu sebagai fitnah kepada kelompok yang membenci mereka.